Di balik sikap tegasnya sebagai kepala negara, Pak SBY dikenal sebagai sosok yang romantis, senang puisi, dan menyanyi. 3 buah album pernah diciptakannya. Syair lagu yang dituliskannya merupakan curahan hati sebagai sesosok manusia biasa. Sebagai seorang suami dari Kristiani Herawati, sebagai seorang ayah dari 2 putra, dan sebagai kakek dari 2 cucu. Sebetulnya kalau dibaca lirik sebagian dari lagu saya, itu lagu tentang kasih sayang, tentang cinta. Itu kan included kasih sayang kepada istri, kepada anak, kepada cucu, pada kawan, pada rakyat Indonesia, karena maknanya dalam. Di samping kasih sayang itu tentang kerukunan, tentang persaudaraan, optimisme, bekerja keras membangun bangsa, tentang keindahan. Jadi saya ingin sesuatu yang soft, yang berkaitan dengan jiwa, dengan hati. Dengan demikian kehidupan di negeri ini jangan keringlah, serba politik, serba bisnis, tapi juga ada tentang kemanusiaan, persaudaraan di antara kita sebagai bangsa yang majemuk. Itu yang saya niatkan melalui bahasa puisi dan bahasa lagu. Istana Kepresidenan pun diubah menjadi tempat yang dekat dengan rakyat, di mana rakyat tak lagi melihat megahnya tembok istana sebagai tempat sakral, tapi tempat ketika suara rakyat didengarkan oleh pemimpinnya. Pak Suyadi, apa kabar? Oh, Pak. Keluarga baik Pak semua? Baik. Alhamdulillah. Kita ingin ngobrol-ngobrol banyak nanti. Tapi nanti kita ngobrolnya sambil makan malam ya. Sama Ibu. Mari Pak Yadi makan sama istri saya, sama anak saya, sama-sama kan gitu. Monggo nih salaman dengan Ibu gitu. Oh iya Pak. Jadi duduknya di sini, saya di sini. Masyarakat yang bisa ketemu makan bersama dengan presiden kan jarang. Kan malam itu senangannya Pak Presiden tempe sama tahu sama kerupuk. Saya juga ngikuti aja lah kayak gitu. ya seperti akrab lah gitu. Jadi wawancara enak gitu. Jadi sejak 64 Bapak menang? Iya 64. Saya ingin nanti apa yang Bapak ceritakan, apa yang Bapak alami ini bisa sampai ke Menteri saya, utamanya Menteri Lingkungan Hidup. Insya Allah nanti saya utus staf khusus saya untuk sekali lagi ke sana, apa yang bisa dilakukan. Istana ini milik rakyat. Mereka harus mengenal istana yang dimiliki oleh negara, baik di Jakarta, di Bogor, di Cipanas, di Yogyakarta, dan di Tampak Siring, Bali. Dengan mereka kita undang, bisa datang, dijelaskan oleh pemandu wisata, maka akan tahu tempat-tempat inilah tempat yang bersejarah. Para pemimpin bangsa dulu bekerja untuk mengatasi masalah yang pelik di negara ini. Demikian juga ada peristiwa-peristiwa besar baik di Jakarta, di Bogor, ataupun di Jogja. Itulah yang saya niatkan kemudian membuat program Istura itu. Dan ternyata benar ribuan saudara-saudara kita dari berbagai pelosok tanah air datang, kemudian dijelaskan foto-foto, dan mereka merasa inilah rumah kami, rumah rakyat. Sesederhana itu yang saya maksudkan, dan alhamdulillah ternyata disukai oleh rakyat kita. Soal anak-anak, lain cerita. Ada keceriaan tatkala 12 anak perwakilan daerah dari seluruh Nusantara diundang kepala negara ke istana. Di sini, anak-anak diberikan kesempatan untuk melihat langsung keseharian Pak Presiden. Aku mau jadi presiden. Pak Presiden umurnya berapa sih?
Ini surat untuk Presiden. Mengharap kehadiran Ahmad Syafiq Zuhri, SMPN 4 Percontohan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh, dalam program Sehari Bersama Presiden SBY. Kehidupan di pusat pemerintahan negara ini memang tertata. Inilah yang disebut protokoler istana. Sehari sebelum bertemu presiden, anak-anak diberikan pengetahuan dan pelatihan singkat tentang protokoler istana. Ada yang pernah masuk ruangan ini? Saya dilantik jadi perwira tahun 89 di depan istana. Perlu 23 tahun saya dinas jadi perwira, saya baru masuk sini. Jadi adik-adik beruntung, ya, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA masuk sini. Oke, baik. Saya Kolonel Huta Barat, Kolonel Coki Huta Barat, saya Angkatan Laut. Jadi presiden itu mempunyai 4 ADC dibilangnya, ajudan atau ADC itu aide de camp. Bahasa Perancis, tapi di bahasa Indonesia kan ajudan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum, apa kabar? Apa kabar? Keesokan harinya, waktu yang dinantikan pun tiba. Pertemuan dengan Pak Presiden dan Ibu Negara diawali dengan olahraga pagi bersama. Perasaanku senang sekali karena baru pertama kali bisa diajak olahraga juga sama-sama Pak Presiden dan Bu Negara. Dan aku juga diajak berkeliling istana sebanyak 4 kali. Yang laki-laki bisa push up? Belum pernah? Pernah ya. Silakan coba berapa kali? Siapa bisa? 10 kali bisa? Ya coba. Dihitung rame-rame. 8, 9, 10. Saya mau coba Pak, boleh? Boleh, ayo, please. Ayo. Terus aku ikut, kebetulan tadi aku larinya tuh 22 detik. Nah, terus tadi ada beberapa teman-temanku juga yang lari. Ada sih yang hampir kepleset soalnya licin banget rumputnya. Yang keempat, hentikan merusak gereja dan rumah ibadah yang lain. Kemudian yang kelima, jangan sampai ada intervensi asing dalam arti sesuai dengan kepentingannya. Ini anak-anak kita mendengar percakapan saya dengan Pak Marty. Berkunjung ke istana tak sekadar menjadi pengalaman paling menakjubkan bagi anak-anak ini. Tapi, melihat bagaimana pemerintahan ini berjalan setiap harinya adalah pengetahuan paling berharga yang didapat para calon pemimpin bangsa ini. Menurut saya, tugas presiden itu yang pertama terlintas dalam benak saya ketika melihat langsung bagaimana Presiden SBY bekerja itu berat. Ya, mulai dari menandatangani surat-surat yang sudah disortir oleh Sespri Presiden, kemudian mengikuti rapat-rapat negara ataupun mengunjungi negara-negara sahabat ataupun melakukan kunjungan-kunjungan kenegaraan ataupun menerima kunjungan-kunjungan kenegaraan dari negara-negara sahabat seperti itu. Ya, bisa dibilang tugas presiden itu sangat berat.